Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, ibadat hari ini adalah ibadat syukur 69 tahun GKI Tegal, dipimpin oleh Pendeta Emeritus Stefanus S. Trioso. Warta yang kedua, warta duka, telah meninggal dunia Bapak Bambang Haryanto, suami dari Ibu Lili Setiawati Wigweli, ayah saudara Christian Yudi Haryanto di usia 61 tahun pada hari Kamis 29 Juli 2021 di Jakarta. Jenazah telah dikremasi pada hari Jumat 30 Juli 2021. Mohon dukungan doa Anda bagi keluarga. Ketiga, pemahaman Alkitab wilayah 1 sampai dengan 4 dan pos Jemaat Selawi akan diadakan pada hari Jumat 20 Agustus 2021 pukul 7 malam dipimpin oleh Penatua Iwan Kurniawan dengan tema Ketakutan Merampas Keyakinan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4-8 melalui Zoom meeting dan akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube GKI Tegal. Saudara dapat mengikutinya melalui link Zoom meeting pada Warta Jemaat Digital atau melalui broadcast kantor gereja. Mari bersekutu bersama saudara-saudara yang lain melalui pertemuan virtual tersebut. Demikian warta lisan pagi ini, selamat memasuki ibadat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, karena anugerahnya hari ini kita dapat merayakan 69 tahun Jemaat GKI Tegal, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2021 kemarin. Hanya oleh kemurahan Tuhan, Jemaat GKI Tegal sampai pada hari ini, dan dapat ikut serta melayani misi Allah di dunia ini, khususnya di kota Tegal dan sekitarnya. Mari kita memasuki liturgi syukur ini dengan panggilan berhimpun melalui nyanyian Berhimpun Semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara sekalian yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan,
Hari ini Jemaat GKI Tegal telah berusia 69 tahun. Tepatnya pada hari Kamis yang lalu, tanggal 12 Agustus 2021. Dalam bulan Agustus ini, saudara-saudara, ada 2 perayaan besar lagi yang akan kita rayakan, yaitu 76 tahun Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 2021, dan 33 tahun penyatuan GKI, tepatnya tanggal 26 Agustus 2021. Maka saudara-saudara, biasanya kita akan merayakannya bersama dalam suasana gembira, sukacita, dengan acara-acara yang meriah. Tetapi saudara-saudara, terus terang karena pandemi COVID-19, kita harus membatasi untuk merayakannya seperti yang biasanya. Semua akan kita rayakan dengan sederhana dan tidak menciptakan kerukunan. Saudara-saudara, masa pandemi juga telah membuat banyak orang tenggelam dalam suasana ketakutan, dalam suasana sedih, menjadi stres. Karena tiap hari kami mendengar dan melihat berita-berita negatif. Saudara-saudara, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan tidak ingin kita larut dalam suasana ketakutan, dalam suasana sedih tersebut. Maka saudara-saudara, Rasul Paulus mengajak kita berpikir positif melalui Filipi 4 ayat 8 dan 9. Menasihati kita demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang kamu telah terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, biarlah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang baik oleh kuasa Roh Kudus ada pada saudara dan saya sekalian. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah mendiami hati kami, kau mahkota kurnia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidupmu. Datang dan senantiasa tinggal dalam umatmu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Saudara-saudara, mari dengan rendah hati kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan kelemahan kita. Kita berdoa.
Tuhan Allah yang baik, Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kami, yaitu Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari kuasa dosa dan menjadikan kami manusia baru. Tuhan, seharusnya kami menjaga diri atau hidup kami dengan baik, sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi keluarga dan bagi orang-orang di sekitar kami. Namun ya Tuhan, kami mengakui belum menjadi manusia baru seperti yang Tuhan kehendaki. Kami masih sering berbuat menuruti keinginan kami sendiri, apa yang kami pandang menguntungkan kami, dan tidak peduli pada orang lain. Bahkan ya Tuhan, tidak peduli atau tidak ingat bahwa Tuhan juga hadir dan tahu apa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Kami belum memberi kesaksian hidup yang baik kepada keluarga maupun orang-orang yang kami jumpai. Tuhan, kami menyesal. Kami ingin hidup yang lebih baik. Tolonglah kami, ya Roh Kudus. Tegur dan bimbinglah kami. Tuhan, demikianlah pengakuan dosa dan kerinduan kami, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyesal, terbuka di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan mengampuni kita. Sebab firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai bersertamu. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus mulia bagiku.
Saudara-saudara, kita menyiapkan diri dengan mohon penerangan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa. Tuhan, citra hidup kami. Sebelum kami membaca Alkitab dan memahaminya, kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan pikiran kami untuk memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca hari ini. Ya Tuhan, bicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58. Yohanes pasal 6 mulai ayat yang ke-51 sampai 58. Demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema kebaktian hari ini adalah hidup yang berkualitas. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, hari ini kita merayakan 69 tahun GKI Tegal. Tepatnya Kamis yang lalu. Syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang telah menyertai kita GKI Tegal ini sampai hari ini. Melalui pandemi COVID-19 yang sudah kita jalani 1 tahun lebih, GKI Tegal ternyata masih hadir. GKI Tegal masih bisa melayani, masih ada. Walaupun saudara-saudara umatnya enggak kelihatan di gedung gereja, tapi masih hadir, masih ada. Itu tentu ada tanda-tanda yang kelihatan di kehadiran mereka. Lewat Zoom, lewat mendengarkan firman Tuhan, lewat YouTube dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita merayakan ulang tahun, biasanya saudara-saudara kita itu akan menerima kado atau hadiah
Atau kita mungkin hanya menerima ucapan selamat lewat WA atau lewat apa saja lah, surat yang sekarang saya kira sudah jarang sekali orang memberikan. Dan diberikan kepada kita harapan serta doa-doa yang mengharapkan supaya kita diberkati, banyak rezeki, sukses hidupnya, sehat, bahagia, tambah dewasa, tambah bijaksana dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya saudara-saudara diharapkan tentunya bahwa kita menjadi lebih baik. Makin hari makin lebih baik. Saudara-saudara, demikian pula kalau jemaat atau gereja berulang tahun sama. Juga diharapkan makin maju pelayanannya. Supaya makin menjadi berkat. Makin tua gereja itu, makin tua jemaat itu diharapkan sesuatu. Ini beda di sini saudara-saudara. Kalau orang makin tua usianya, itu orang kan biasanya makin loyo, ya. Makin ya lemah dirinya, ingatannya makin kurang, tapi diharapkan kebijaksanaannya makin tambah-tambah. Tapi kalau gereja saudara-saudara makin tua itu bukan dia menjadi makin lemah. Malah gereja itu harusnya makin diharapkan makin tumbuh, makin berkembang, makin kuat. Contohnya diharapkan kalau gereja itu makin tua ya makin bertambah jumlah anggotanya, bertambah luas pelayanannya, bertambah anak cucunya, ya bajemnya, lalu juga pos jemaatnya atau pos PI bertambah-tambah. Juga tentunya diharapkan bertambah kualitas kehidupannya, bertambah berkualitas persekutuan, kesaksian dan pelayanannya. Saudara-saudara, yang terakhir ini bertambah kualitas kehidupan rohaninya. Ini adalah hal yang sangat penting. Makin tua jemaat itu harusnya makin berkualitas kerohaniannya atau kehidupannya. Karena apa saudara-saudara, Tuhan itu tidak melihat besar jumlahnya atau kuantitasnya, tapi kualitas atau mutunya, kesungguhan imannya, kedewasaan imannya, kesetiaannya. Itu jauh lebih penting, itu yang Tuhan harapkan. Saudara-saudara, hal ini nampak dari tanggapan Tuhan Yesus setelah banyak murid-muridnya yang lalu mengundurkan diri karena mereka tidak percaya dan tidak bisa menerima. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti yang hidup," bahwa dirinya adalah roti yang dari sorga. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa mereka itu mengundurkan diri, apa Tuhan Yesus lalu jangan. Saya ralat. Ya sorry. Saya tarik kata-kata saya, maaf. Mengharapkan mereka kembali begitu saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus takut kehilangan pengikutnya. Tidak saudara-saudara. Supaya Tuhan Yesus malah bertanya pada murid-muridnya, 12 muridnya ditanya, apakah kamu juga tidak mau pergi? Sekalian gak mau pergi, itu pergi kamu gak mau pergi. Petrus mewakili mereka. Petrus mengatakan tidak. Kami tidak mau pergi. Karena kami percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan itu benar. Bahwa apa yang kata-kata Tuhan Yesus itu adalah kata-kata yang memberi kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, di sini kita melihat Tuhan Yesus mementingkan kualitas rohaninya, bukan kuantitas. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa tidak mudah orang berdosa itu untuk percaya dan menerima kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan telah berikan kepada dunia ini. Apalagi untuk orang yang punya kuasa, orang besar.
Juga untuk mereka yang para intelektual. Sulit untuk mereka yang berpendidikan tinggi untuk menerima hal ini. Karena apa saudara-saudara? Untuk menerima kasih Tuhan yang begitu besar dibutuhkan kerendahan hati dan penyerahan diri. Hatinya harus mau terbuka mendengarkan suara Roh Kudus. Saudara-saudara, maka bagi mereka yang percaya Tuhan Yesus menjanjikan, bagi mereka yang percaya akan menjadi manusia baru yang berkualitas. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu apa? 1, mereka akan hidup selama-lamanya. Hidup kekal, tidak akan mati. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan mereka akan dibangkitkan pada akhir zaman dengan tubuh yang mulia atau tubuh yang baru, yang tidak akan binasa. Benar-benar ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini suatu kehidupan yang berkualitas super. Saudara-saudara, tubuh kita ini yang sekarang bisa sakit, gampang dikalahkan oleh COVID-19, sampai harus pakai masker, khotbah aja pakai masker, ya, kemana-mana pakai masker, tidak boleh berkerumun. Ini lemah tubuh kita. Bahkan saudara-saudara bisa mati karena penyakit apapun yang diderita di dunia ini. Tubuh kita ini fana. Oleh kemurahan Tuhan, saudara-saudara, tubuh kita oleh kuasa Tuhan nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman, diberi tubuh baru atau tubuh mulia. Dan yang pasti, saudara-saudara, kematian fisik kita itu tidak bisa memisahkan antara kita dengan Allah. Ya, kita akan tetap hidup bersama dengan Tuhan melewati kematian. Itulah yang disebut tidak akan mati. Mati fisik ya, tapi kita akan tetap hidup bersama dengan Tuhan. Inilah kehidupan yang berkualitas yang Tuhan Yesus janjikan. Saudara-saudara, untuk mewujudkan janji Tuhan ini, Tuhan Yesus di dalam bacaan kita hari ini telah sedikit mengungkapkan ya bagaimana caranya. Pada waktu itu kan Tuhan Yesus belum disalib. Tuhan Yesus mengungkapkan sedikit dalam ayat 51. Saya bacakan, saudara-saudara, dikatakan begini. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudara, roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mengapa saudara-saudara? Daging Tuhan Yesus akan diberikan untuk hidup dunia. Apa maksudnya? Saudara-saudara, karena Tuhan tahu bahwa dunia manusia ini akan binasa oleh dosa. Dosa telah membuat kualitas manusia itu merosot, jadi jelek, buruk, lemah, fana, tidak mutu. Tetapi saudara-saudara, karena kasih Allah, Tuhan Yesus telah memberikan dagingnya, telah memberikan dirinya menjadi korban penghapus dosa di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk hidup dunia supaya tidak binasa. Jadi saudara-saudara, kita sekarang mengerti dengan harga yang sangat mahal. Tuhan Yesus telah membayar kita untuk satu kehidupan yang berkualitas. Saudara-saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus juga sudah wajar
kalau menuntut untuk sesuatu yang berkualitas itu supaya kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita untuk makan dagingku dan minum darahku. Itu syaratnya. Saudara-saudara, seperti kita makan makanan yang bergizi, makanan yang penuh dengan nutrisi atau lengkap nutrisinya, itu pasti akan sangat mempengaruhi kualitas kesehatan kita, imunitas kita, juga pertumbuhan kita. Kalau masih muda, masih anak-anak, wah itu kalau mutu makanannya bagus, ya pertumbuhannya juga akan bagus. Jika kita rajin memakannya, pasti akan baik kondisi diri kita. Sebaliknya saudara-saudara, kalau kita tidak memperhatikan gizinya, mutu makanannya, nutrisinya tidak lengkap, pasti akan membuat diri kita, ya kesehatan kita akan merosot, diri kita akan loyo atau gampang sakit-sakitan. Demikian pula saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada kita sekalian makanan rohani yang berkualitas super, bergizi dan nutrisinya lengkap, yaitu daging dan darahnya, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang berkualitas, memiliki karakter yang baik seperti Kristus. Saudara-saudara, bagi kita tidak asing lagi tentunya, sebab kita sudah sering menerimanya, yaitu ketika kita diberi sakramen perjamuan kudus, roti dan air anggur. Di situ dikatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Di mana pada gereja mula-mula saudara-saudara, makanan rohani ini selalu setiap ibadah dilayankan menjadi makanan rohani bagi mereka, supaya mereka hidupnya berkualitas. Saudara-saudara, kita juga tahu bahwa roti dan air anggur itu hanya sebenarnya ya saya sebut hanya adalah lambang makan tubuh dan minum darah Kristus. Tapi yang penting di sini saudara-saudara adalah maknanya. Maknanya yang terdalam dan bagaimana yang melakukannya. Tahu maknanya tapi juga harus melakukannya. Tapi sering tidak dilakukan. Mungkin tahu maknanya tapi tidak dilakukan. Yang jelas saudara-saudara bahwa roti dan anggur ini, air anggur ini, daging Kristus dan darah Kristus ini bukan makanan untuk perut kita, bukan mengisi perut kita, tapi mengisi pikiran kita, hati kita, jiwa kita, perasaan kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Seperti makanan saudara-saudara kita isi, sehingga Kristus itu dikatakan di sini akan hadir dan menyatu dengan diri kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi norma kita dan seluruh kehidupan kita. Karena saudara-saudara, terjalinlah hubungan yang erat antara Kristus dengan diri kita. Seperti disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 56. Dikatakan begini, ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengisi pikiran dan hati kita dan jiwa kita dengan pikiran dan perasaan Kristus? Bagaimana caranya? Demikian saudara-saudara. Yang pertama, ya kita harus rajin mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan, bukan sekedar membaca dan mendengar,
tapi coba memahaminya, mengertinya secara mendalam. Bisa itu lewat medsos, bisa itu baca Alkitab langsung dan sebagainya. Tapi coba-coba dipahami, mengerti benar-benar apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, saudara-saudara, mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan melakukannya. Sehingga saudara-saudara, kalau kita menjumpai masalah dalam kehidupan kita, bukan kita selesaikan dengan cara kita, tetapi kita harus menyelesaikannya menurut cara Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, tidak ada yang lain kecuali kita selalu mengadakan hubungan dengan Tuhan, berdoa supaya kita makin memahami, makin mendapatkan hikmat, makin mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan untuk itu semua, saudara, kita akan dapat ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Ini contoh, saudara-saudara, contoh yang sangat praktis. Kalau ada orang yang menghina saudara atau saya, ya kita, kata-katanya kasar sekali, merendahkan kita. Coba saudara-saudara, saat itu apa yang saudara pikirkan? Apa lalu yang akan kita lakukan? Mungkin sesaat saudara-saudara kita sangat emosi, marah, tersinggung dalam hati kita. Orang Tegal bilang gemeremet, nggak terima, jengkel. Terkadang saudara-saudara ingin mau membalas. Apalagi kita tidak salah, wah kurang ajar sekali menghina begini. Tetapi saudara-saudara, kalau kita sering makan tubuh Kristus dan darah Kristus, saat itu kita akan diingatkan oleh Roh Kudus. Saat itu kita mungkin ingat Tuhan Yesus ada, yang ada di dalam kita. Ya, oleh pekerjaan Roh Kudus lalu kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu ketika diejek, disiksa, diolok-olok di atas kayu salib, Tuhan Yesus nggak marah. Sebaliknya malah mendoakan mereka, memohonkan pengampunan dari Tuhan. Wah, seketika itu saudara-saudara, mungkin kemarahan kita lalu menjadi surut. Kita diberi kesabaran, kita diberi kerendahan hati, malah mungkin kita bisa memaafkan orang yang telah menghina kita tersebut. Saudara-saudara, bukankah dengan demikian hidup kita ini sebenarnya makin berkualitas, makin seperti Tuhan Yesus, walaupun saudara-saudara terus terang masih jauh sekali. Contoh yang lain, saudara-saudara. Ini contoh ini saya ingat sekali. Ini kesaksian orang, cuma saya ingatnya nih, ya ini yang saya tidak ingat. Apakah ini saya dari membaca atau orang itu cerita kepada saya. Ceritanya begini. Ada seorang yang menderita sakit. Dan dia harus dirawat di rumah sakit, tidak salah waktu itu katanya dioperasi begitu. Pas saya itu, wah dia kesakitan luar biasa. Dia doa berseru kepada Tuhan, tidak kuat lagi menahan sakit dan derita yang seperti ini. Saat itu juga saudara-saudara dia ingat Tuhan Yesus yang menderita di atas kayu salib. Tidak ngerinting-ngerinting, enggak bengok-bengok, enggak marah-marah. Lalu saudara-saudara dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Dia lalu sadar bahwa penderitaanku ini dibandingkan penderitaan Tuhan Yesus kecil, gak ada artinya. Masa aku seperti ini? Dia minta tolong dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga saudara, masa-masa yang berat itu akhirnya mampu dilewatinya bersama dengan Tuhan. Orang lain saudara mungkin marah-marah kepada perawat, atau mengucapkan kata-kata yang kotor dan menghina dan sebagainya, rewelnya bukan main karena sakit yang dirasakan. Tapi saudara-saudara, saudara ini dapat sabar menjalaninya.
kualitas hidupnya, kepasrahannya kepada Tuhan makin besar. Saudara-saudara, kalau kita makin rajin makan daging dan minum darah Kristus, rajin mengisi pikiran dan hati kita, perasaan kita dengan pikiran dan perasaan Kristus, maka kita akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus akan tinggal di dalam kita, sehingga hidup kita akan menjadi makin berkualitas. Dirgahayu GKI Tegal. Amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah dia pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan
Bapak Ibu, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah yang sempurna kasih-Nya, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, kami yang telah rusak karena dosa dan akan binasa, telah Tuhan selamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kami yang percaya, Tuhan menganugerahkan hidup kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman dengan tubuh yang mulia, tubuh yang berkualitas super. Juga ya Tuhan, kepada kami Tuhan telah menganugerahi makanan yang berkualitas, yaitu tubuh dan darah Kristus, agar kehidupan kami berkualitas, memiliki karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur kepada Tuhan karena kami pada hari ini dapat merayakan 69 tahun GKI Tegal yang pada tanggal 12 Agustus 1952 telah didewasakan atau dilembagakan. 2 tahun ini kami merayakannya di tengah pandemi COVID-19. Kami merayakan dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan. Tuhan, dengan pandemi COVID-19 ini, kami diuji kualitas iman kami, kesetiaan kami, kecintaan kami pada gereja kami, persekutuan kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan, masih dapat beribadat dan melakukan kegiatan-kegiatan online atau lewat internet. Tuhan berkati Majelis Jemaat GKI Tegal, Pendeta Priscilla dan keluarga, Penatua Iwan Kurniawan dan keluarga, serta para penatua dan keluarganya, pengurus badan pelayanan, serta anggota trek simpatisan yang dipimpinnya. Berikanlah ya Tuhan kerjasama yang baik dan semangat dalam melayani untuk mewujudkan persekutuan yang berkualitas serta kesaksian dan pelayanan yang baik. Ya Roh Kudus, kobarkanlah hati para aktivis gereja tersebut sehingga kami dapat memberi kesaksian yang baik pada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana pentahbisan Penatua Iwan Kurniawan tanggal 25 Oktober 2021. Tolong persiapkanlah Penatua Iwan dan panitia pentahbisan yang sudah diangkat hingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk majelis jemaat yang sudah memutuskan akan memperlengkapi GKI Tegal dengan tenaga kategorial dalam bidang musik. Kami mohon Tuhan yang akan mengutus saudara tersebut pada saatnya yang tepat supaya bisa menjadi berkat bagi GKI Tegal.
Tuhan, kami juga bersyukur untuk pembangunan gedung PAUD Elkana yang sudah hampir selesai. Tinggal perlengkapan sarana-sarana yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, atas kemurahan Tuhan, banyak tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk ikut berpartisipasi selama pembangunan ini. Sehingga pembangunan ini sudah hampir selesai. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, yang lemah tubuh, dimanapun mereka berada, termasuk mereka yang sakit terinfeksi COVID-19. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan, berkati usaha pengobatan yang diberikan, dengan anugerah Tuhan mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka karena ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Antara lain keluarga Lili Setiawati atau Wibili, suaminya Bapak Bambang Haryanto, tanggal 29 Juli yang lalu telah Tuhan panggil. Ya Tuhan, kuatkanlah, hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, setelah kebaktian ini masih akan dilanjutkan dengan perayaan 69 tahun GKI Tegal. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Demikianlah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lainnya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA nomor akun 04763999399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai Jumat dari pukul 8 pagi sampai jam 1 siang. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR kode standar pembayaran nasional untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa berpergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA ke nomor 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Selawi, kolekte atau persembahan bulanan, persembahan syukur, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA nomor 3622123 atas nama Laura _Dwiyanti. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kepala Gereja telah memimpin dan memelihara Jemaat GKI Tegal dalam perjalanan hidupnya selama 69 tahun dengan segala suka dan duka. Sebagai bagian dari Jemaat GKI Tegal, mari kita datang kepada Tuhan membawa persembahan syukur sambil ingat firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Untukku pakailah memujimu selamanya. Kuserahkan hidupku agar jadi milikmu. Kuserahkan hidupku agar jadi milikmu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kuserahkan hidupku agar jadi milikmu. Kuserahkan hidupku agar jadi milikmu. Bapak Ibu, marilah kita satukan hati untuk kita menaikkan doa persembahan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami selama 69 tahun ini. Tuhan sudah memelihara kami, memberi kami kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, terutama untuk kota Tegal dan sekitarnya. Tuhan, pagi ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan berguna untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, berguna untuk sesama kami, sehingga sesama kami juga bisa merasakan kasih pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bersih
Saudara-saudara, marilah kita hidup yang berkualitas karena kita sudah dibayar mahal oleh Tuhan Yesus. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadopkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus yang saya kasihi juga. Baru saja kita bersama-sama mengikuti ibadah online Minggu 15 Agustus ini, sekaligus merupakan ibadah syukur 69 tahun GKI Tegal. Saat ini kita akan mengikuti acara perayaan ulang tahun GKI Tegal yang ke-69 secara sederhana. Karena kita tahu semua bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Untuk tidak membuang waktu, marilah kita memasuki acara pertama perayaan ini, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat GKI Tegal dalam diri Bapak Penatua Yesaya Suharno. Kepada Bapak Yesaya Suharno dipersilakan. Saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Tegal yang Tuhan Yesus kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja dan Kepala Gereja, yang oleh kasih dan penyertaan-Nya dalam ibadat syukur pada kebaktian Minggu pagi ini, kita masih dapat merayakan ulang tahun ke-69 GKI Tegal yang tepatnya jatuh pada 12 Agustus 2021 yang lalu, walaupun dengan sangat sederhana. 69 tahun, saudara, bukanlah usia yang muda lagi. Banyak suka duka yang sudah kita lewati bersama sebagai gereja Tuhan. Tapi dari semua peristiwa yang telah kita lalui bersama, kita semakin dapat melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada jemaat GKI Tegal, yang masih terus Tuhan pakai untuk menghadirkan kasih, mewujudkan damai sejahtera, dan terus berusaha mengembangkan pembangunan jemaat. Karena pandemi COVID-19 yang melanda negara kita Indonesia, juga dunia, maka sudah hampir 1,5 tahun ini, kegiatan-kegiatan gerejawi kita terpaksa kita lakukan secara virtual atau online. Memang saudara, ada hal-hal yang tidak dapat kita hadirkan, yang tidak dapat kita rasakan, seperti pada saat kita masih bersekutu secara onsite di gedung gereja atau di wilayah masing-masing. Tetapi kiranya ibadat dan kegiatan-kegiatan gerejawi secara online dapat terus saudara-saudara ikuti dengan kesungguhan hati, bukan hanya sebagai tontonan yang kita ikuti dengan semau kita atau kalau sempat saja. Karena saudara, Tuhan pasti akan hadir dan menyapa kita kalau kita sungguh-sungguh mau datang kepadanya dengan hati yang rendah, hati yang tunduk dan hormat kepadanya. Saudara-saudara, oleh karena situasi pandemi yang kita semua juga tidak tahu kapan akan berakhirnya, maka gereja-gereja Tuhan, termasuk GKI Tegal,
berusaha untuk dapat terus meningkatkan persekutuan jemaat melalui pelayanan berbasis digital, agar dapat tetap menjaga dan mengembangkan spiritualitas umat, di samping terus mewujudkan pelayanan kasih intern dan ekstern. Pada kesempatan ini, kepada para pendeta, calon pendeta, rekan-rekan yang pernah maupun yang sekarang masih aktif sebagai anggota majelis jemaat, dan saudara-saudara sekalian yang pernah dan masih melayani jemaat GKI Tegal melalui badan pelayanan yang ada, yang telah selama ini bekerja sama, ambil bagian masing-masing dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami mengucapkan terima kasih. Percayalah saudara, dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jerih lelah Anda tidak akan sia-sia. Setiap sumbangsi yang Anda berikan telah melengkapi kebersamaan kita dalam karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun ke-69 GKI Tegal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Penatua Yesaya Suharno yang telah menyampaikan kata sambutan. Kita lanjutkan acara ini dengan bersama-sama menyanyi selamat ulang tahun GKI Tegal, supaya kita diberkati oleh Tuhan untuk menapaki tahun atau hari-hari di depan kita. Kita nyanyikan bersama. Selamat ulang tahun GKI Tegal, berkarya dengan iman memuliakan Tuhan, bersaksi, bersekutu dan melayani, bersatu dalam kasih sampai selamanya. Selamat ulang tahun GKI Tegal, 69 tahun diberkati Tuhan, terus melangkah maju bergandeng tangan, bersatu dalam kasih sampai selamanya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kue ulang tahun untuk Pendeta Priscilla dan Pak Trimuadi Musyo, untuk Bapak Pendeta Emeritus Stefanus dan Ibu Elizabeth, untuk Penatua Iwan Kurniawan dan Ibu Meju, untuk Penatua Abbas Gunawan, kemudian Bapak Sandy dan Bapak Rusmoko yang ikut ambil bagian dalam acara kita pada pagi hari ini. Salam kasih saudara sekalian. 12 Agustus selalu punya kesan tersendiri buat saya. Tentu juga bagi segenap anggota jemaat GKI Tegal. Karena tanggal 12 Agustus adalah ulang tahun GKI Tegal. Banyak kesan sepanjang tahun-tahun yang sudah dilewati. Demikian juga selama masa pandemi. Hal yang mengesankan antara lain, masih adanya semangat untuk berkarya, untuk melayani, meskipun di tengah keterbatasan. Masih ada gairah untuk beribadat, mengikuti PA,
dan saling menyapa melalui perkunjungan online. Sungguh bersyukur ketika tetap dapat mengerjakannya. Harapan saya, anggota dan simpatisan terus bergerak, merawat, membangun dan mengembangkan GKI Tegal, sehingga GKI Tegal bersama umat yang menjadi bagian di dalamnya dapat semakin berkualitas, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Selamat ulang tahun ke-69 GKI Tegal. Yes! Saudara-saudara, saya diminta untuk menyampaikan kesan dan harapan dalam ulang tahun GKI Tegal yang ke-69. Saudara-saudara, menurut saya yang dimaksudkan dengan kesan tentu adalah sesuatu atau apa yang menonjol, yang tanpa dipikir kita sudah tahu. Itu yang namanya kesan. Kesan pertama begini, kesan itu sesuatu yang tanpa mikir. Ini. Nah, apa kesan saya terhadap GKI Tegal ini? Bagi saya, saudara-saudara, kesan GKI Tegal adalah yang mengesankan bagi saya adalah makan. Makan. Hampir acara apa saja ada acara makan. Atau diakhiri dengan makan bersama. Itu khas. Misalnya wilayah, ya pakai makan, walaupun wilayah itu sudah dimulai malam hari masih ada makan jam 8 atau jam 9. Pembinaan, PA, ceramah di gedung gereja pun akhirnya diakhiri di gedung Ebenezer dengan makan bersama. Saudara-saudara, makan. Minggu keakraban juga makan. Akhir tahun makan. Natal makan semua. Saudara-saudara, makan itu bukan tujuan utama untuk hadir, tetapi saudara-saudara melengkapi, kumpul bersama, menciptakan persekutuan atau kebersamaan yang indah pada waktu makan. Pandemi telah menghilangkan bagian acara yang indah ini. Tidak ada makan-makan lagi. Harapan saya, saudara-saudara, setelah pandemi ini bisa dikuasai, acara makan bersama dapat kita tumbuh kembangkan dengan lebih berkualitas lagi. Sekian. Kita patut bersyukur 69 tahun Tuhan menyertai perjalanan GKI Tegal. Harapan kami sebagai satu-satunya pos GKI Tegal, semoga kehadiran GKI semakin berdampak bagi lingkungan sekitar dan bagi umat. Jarak bukan kendala untuk tetap menjalin persekutuan dan pelayanan. Terima kasih kepada para pendiri, para sesepuh GKI Tegal. Juga terima kasih atas pelayanan Pendeta Emeritus Stepanus, Pendeta Priscilla, Penatua Iwan, dan seluruh majelis jemaat. Mari kita wujud nyatakan karya kasih-Nya sampai akhir. Dirgahayu GKI Tegal. Terima kasih kepada Pendeta Priscilla, Pendeta Emeritus Stepanus, dan Penatua Lulut Widyastuti yang telah menyampaikan kesan-kesan dan harapannya untuk GKI Tegal lewat tayangan. Kemudian sampailah kita di acara terakhir dari ulang tahun yang sederhana ini. Kita akan menyaksikan tayangan ucapan selamat ulang tahun dari jemaat GKI Tegal. Yeay, 69 tahun GKI Tegal. Congratulations on your birthday. Selamat ulang tahun yang ke-69 buat GKI Tegal. Teruslah berkarya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat ulang tahun GKI Tegal. Terus semangat. Happy birthday GKI Tegal. I love you full. Maju terus GKI Tegal. Selamat ulang tahun. Selamat
hari ulang tahun yang ke-69 GKI Tegal tanggal 12 Agustus 2021. Kiranya Tuhan Yesus menyertai perjalanan kehidupan GKI Tegal sampai Maranatha. Glory, glory, haleluya. Amin. Halo, saya Luciana dari GKI Tegal, Pos Jemaat Selawi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun GKI Tegal, semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Congratulations on your birthday. Selamat ulang tahun GKI Tegal. Selamat ulang tahun, terus melayani di tengah pandemi. Tuhan Yesus memberkati. GKI Tegal selalu di hati. Selamat ulang tahun. Yeay! 69 tahun GKI Tegal. Selamat ulang tahun. Yeay! 69 tahun GKI Tegal. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun GKI. Hip hip hooray. Hai, saya Christian Ari. Saya Tri Agustina. Mengucapkan Selamat ulang tahun, terus melayani di tengah pandemi. Selamat ulang tahun ke-69 GKI Tegal. Tuhan Yesus memberkati, baik bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani maupun seluruh anggota dan simpatisan yang melalui GKI Tegal. Kita semua boleh bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tahun GKI Tegal yang tercinta, selamat berkarya di tengah pandemi. Selamat HUT GKI Tegal ke-69. Maju terus, pantang mundur. Hidup GKI Tegal. GKI Tegal, go go go! Selamat ulang tahun GKI Tegal, semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami yang sedang berulang tahun. Amin. Selamat ulang tahun GKI Tegal yang ke-69. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun GKI Tegal yang ke-69. Semoga semakin jaya, jaya, jaya. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian, seluruh rangkaian acara perayaan ulang tahun yang ke-69 atau 69 tahun GKI Tegal ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi semua yang telah ikut ambil bagian dalam acara ini, dan terima kasih pula untuk semua yang telah menyaksikan, mengikuti acara ini lewat tayangan di rumah saudara masing-masing. Akhirnya saudara-saudara sekalian, marilah kita terus berusaha untuk hidup berkualitas dalam menjalani hari-hari ke depan kita yang masih disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Dirgahayu GKI Tegal.
Selamat ulang tahun GKI Tegal. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya.